Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Restu Amelia Putri, mahasiswi Polbang Tan Bogor, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 3B. Oke teman-teman, jumpa lagi di video saya yang membahas perihal pertanian seperti biasanya. Pada video kali ini, pada tayangan kali ini, saya sedang berada di tempat produksi pengolahan combring Raja Rasa yang bersangkutan atau bertepatan saya sudah sedang berada di sini bersama owner dari combring Raja Rasa. Untuk itu, agar kita semua lebih kenal, mungkin akan saya persilahkan pada Ibu untuk memperkenalkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nang Restu, perwakilan dari Politeknik Pertanian Bogor. Alhamdulillah, nama saya Ibu Yani Suryani, beralamatkan Kampung Malaka, RT 03, RW 01, Desa Sindangkerta dan Kecamatan Sindangkerta. Saya adalah benar owner dari combring Raja Rasa. Oke, nah teman-teman udah pada kenal ya, alamatnya juga sudah disebutkan. Mungkin buat teman-teman yang sama-sama berlatar belakang mahasiswa atau yang ingin mengetahui perihal bagaimana sih kegiatan agribisnis dari pengolahan combring ini, teman-teman bisa langsung berkunjung dan menghubungi ibunya. Oke, untuk itu mari kita bahas perihal agribisnis combring Raja Rasa ini dimulai dari profil agribisnis atau profil perusahaan yang kita tanyakan langsung kepada narasumber. Oke, jadi perihal profilnya itu sendiri seperti apa sih Bu? Atau apa sih combring Raja Rasa itu? Combring Raja Rasa itu adalah dari bahan baku singkong yang memang awalnya karena memang kami juga selaku petani melihat kapasitas bahan baku yang ada di sekitar kami itu melimpah. Nah, kami punya inisiatif untuk membuat produk yaitu untuk pengolahan hasil pertanian, yaitu menjadikan suatu singkong menjadi combring Raja Rasa. Dan kami pun memang pada saat waktu itu ada di KWT. Nah, KWT itu sendiri kan harus bisa menggali potensi untuk pengolahan hasil, karena memang untuk dijadikan suatu brand produk dari dinas terkait, terutamanya Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Alhamdulillah pada saat waktu ada acara event-event untuk Hari Pangan Sedunia tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten ataupun tingkat wilayah yang ada di wilayah kami, karena memang sudah terkenal dengan combring Raja Rasa, alhamdulillah kita selalu ada pesanan atau untuk dijadikan display produk. Oke, secara singkat atau kita ketahui latar belakang perihal perusahaannya atau latar belakang dari agribisnis combring itu seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada dalam suatu kegiatan itu pastinya ada manajemen sumber daya manusia ya Bu ya, atau seperti apa sumber daya manusia yang digunakan. Nah, mungkin boleh digambarkan manajemen sumber daya manusia yang digunakan dalam kegiatan usaha ini seperti apa? Sumber daya manusia yang ada di usaha kami dari combring Raja Rasa, karena memang kami sama-sama petani, kami berkumpul dengan para petani yang ada di wilayah kami. Terus kita punya ide untuk membuat produk ini. Alhamdulillah untuk sumber daya manusia yang ada yang membantu untuk proses produksi combring Raja Rasa, alhamdulillah ada dari wilayah kami sendiri dan ada dari wilayah desa yang lain. Terutamanya kami pengen mengangkat para ASDM untuk mendapatkan suatu penghasilan sehari-hari, membantu untuk perekonomian keluarga, terutamanya untuk KWT. Kita juga harus bisa mendorong, kami selaku ketua KWT harus bisa mendorong dan memotivasi ibu-ibu untuk peningkatan hasil, membantu perekonomian keluarga. Nah, untuk manajemen yang berbasis atau condong ke organisasian atau manajemen penataan pekerja dalam kegiatan usaha ini seperti apa? Alhamdulillah, karena memang kami berdiri dari 2007, step by step kami merilis untuk pengadministrasian. Kita memang sudah punya profil, nanti kita bisa tayangkan profilnya lewat PDF. Terus untuk struktur organisasinya kita memang sudah mempunyai ketua, bendahara, sekretaris, dan unit-unit yang sesuai dengan yang dibutuhkan di usaha kami. Oke, jadi teman-teman memang manajemen sumber daya manusianya dalam bidang pengorganisasiannya itu sudah terstruktur ya. Jadi tiap bidang itu sudah memiliki tugas pokok fungsi masing-masing sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya.
Oke, nah untuk pangsa pasar itu sendiri seperti apa sih Bu pangsa pasar dari Comring ini sampai Ibu tuh ingin punya atau ingin mengembangkan usaha ini? Karena melihat kapasitas bahan yang tadi yang memang berlimpah, terus mendapatkan suatu produk yang seperti ini, kami mempunyai pangsa pasar. Terutamanya untuk pangsa pasar, kita pangsa pasarnya itu melalui online dan offline. Nah, dan kami pun bisa melihat pangsa pasar yang memang harus kita kunjungi atau datangi. Terus ada memang pangsa pasarnya, ada yang memang kalangan menengah ke atas, ada yang memang kalangan menengah ke bawah. Dengan kapasitas kalangan menengah ke atas, otomatis kita brand packagingnya memang seperti ini. Kita udah sedikit aluminium foil, dan dengan kapasitas izin Dinkes sudah ada, uji kandungan nutrisi pun alhamdulillah sudah ada, dan kita cantumkan untuk nomor handphone di sini sudah ada. Nah, untuk kemasan yang seperti ini ada beberapa kemasan. Ini pakai standing post dengan kadar kita turunkan dengan harga yang sama dengan yang ini. Tapi ini kita taikkan kadar untuk beratnya ini, tapi dengan kemasan yang seperti ini yang biasa. Berarti kesimpulannya kita untuk kemasan untuk menerobos pangsa pasar, kita ada 3 kemasan. Ada yang memang sudah modern, ada aluminium foil, ada yang memang standing box, tapi maaf, ini kita juga punya label yang memang khusus untuk yang memang yang sederhana. Inilah 3 macam kemasan untuk menerobos pangsa pasar. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya memang pangsa pasar dari Comring ini sangat luas ya Bu ya. Banyak sekali konsumen yang tertarik dengan Comring ini. Betul. Nah, biasanya dari para konsumen itu apa sih yang membuat para konsumen tertarik dengan produk Comring ini Bu? Karena memang kalau memang kita berbicara sendiri tidak bisa. Kalau seandainya orang lain tidak mencoba, kan kita harus ada informasi dari luar. Betul. Nah, saya informasi dari luar bahwa Comring kami itu beda dengan Comring yang lain. Kalau Comring yang lain itu ada informasi keras, asam, dan yang lainnya. Karena memang kita tidak ada fermentasi untuk produksi, kita satu produksi harus sekali jadi. Jadi ini keunggulannya Comring kami, informasi dari para konsumen yang sudah mengkonsumsi produk kami beda dengan yang itu ngerkes, krenyes gitu istilahnya. Iya, bahasa daerahnya seperti itu ya Bu ya. Jadi sekali coba untuk membeli, karena krenyesnya luar biasa, bikin jadi nagih dan krenyes berkali-kali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ya dapat disimpulkan karena memang kualitas produknya yang telah tadi dijabarkan itu membuat pangsa pasarnya menjadi luas. Selain daripada itu, saya pun sempat mendengar memang ini dijadikan sebagai salah satu oleh-oleh dari daerah kita ya Bu ya, dari daerah tempatnya khusus tempat produksi ya. Iya. Karena alhamdulillah kita pun sudah ada kunjungan dari beberapa kementerian, termasuk ada beberapa 3 menteri yang memang sudah berkunjung dan mengetahui produk kami dan dijadikan ikon untuk produk tingkat nasional. Jadi mungkin ya pangsa pasarnya memang sangat luas ya, karena beberapa spesifik konsumennya juga cukup luas. Nah, untuk strategi pemasarannya itu sendiri dilakukan seperti apa sih Bu? Bagaimana? Apakah ada segmentasi yang dibuat atau bagaimana? Oh ya, yang tadi sudah kita jelaskan untuk segmentasi pasar, kita bikin beberapa macam kemasan. Ada yang memang kemasan seperti ini, yang tadi sudah kami jelaskan, ada yang memang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, kita akan mereview kembali dengan kemasan yang memang benar-benar bisa dijangkau sama kalangan menengah ke bawah. Dengan kemasan yang memang kecil, nanti kita bisa lebih bisa memperdayakan SDM yang ada di kita dengan memberikan upah untuk mengemas produk itu sendiri, dan kita dengan kemasan yang sederhana mungkin kita pasarkan ke sekolah-sekolah istilahnya, ke warung-warung yang memang bisa terjangkau oleh kalangan bawah. Dan kami pun tidak mau menginginkan, karena memang kapasitas Comring Icon udah ada di desa kami, Desa Sinangkerta, Kecamatan Sinangkerta. Bahkan ada yang bilang jangan sampai yang menikmati Comring Raja Rasa itu luar wilayah. Nah,
kita pun harus bisa merasakan dengan kalangan yang ada di wilayah Desa Sindangkertas bisa merasakan bagaimana sih rasanya comering Raja Rasa. Nah, baik. Berarti strategi pemasarannya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang Beberapa pertama geografis ya Bu ya, Betul. berdasarkan wilayah yang Ya. telah tadi Ibu sebutkan, yaitu wilayah kami, wilayah setempat menjadi salah satu fokus untuk kegiatan pemasaran, dan luar daerah untuk branding dari kemasan, dari produk, maaf maksudnya. Nah, selanjutnya mungkin demografis, yang segmentasi demografis di mana spesifik terhadap suatu kalangan ya Bu, kalangan Betul. menengah ke atas dan lain sebagainya. Nah, untuk segmentasi psikologis itu sendiri ada nggak sih Bu? Jadi memang ini tuh untuk kalangan yang memang gaya hidupnya sehat ataukah gaya hidupnya glamor kah? Jadi difokuskan terhadap konsumen yang seperti itu? Oh ya, kita sangat variatif untuk skala itu. Kalau dan kita tawarkan lagi ke segmen pasar. Nanti konsumennya itu mau yang glamor. Kalau memang yang glamor dengan gram yang 165 gram, ini harganya dengan harga 15.000. Kan kalau dihitung-hitung, kalau untuk yang tidak terjangkau, buat apa dengan brandingnya kita istilahnya, karena perlu isinya. Kalau memang seperti ini kan istilahnya dengan gram yang banyak tapi dengan harga yang memang bisa terjangkau gitu. Terus untuk pengolahannya pun kita tidak pakai bahan kimia. Berarti ini emang sangat cocok ya untuk konsumen yang memiliki gaya hidup sehat ya Bu ya, gaya hidup betul. sehat beserta kandungan untuk nutrisi dan pengganti nasi ya, karbohidrat ini sangat tinggi sekali. Nah, untuk yang mempunyai masalah dengan kesehatan, dengan mengkonsumsi comring Raja Rasa tidak akan ada permasalahan, karena kita pun untuk minyaknya pun kita bukan yang curah, kita beli yang kemas. Jadi mungkin bisa digantikan ya untuk para orang yang diet tapi tetap pengen nyemil, kegantian karbohidratnya itu dengan ini aja gitu. Dan itu pun kandungan karbohidratnya itu tidak terlalu tinggi dalam satu kali makan, tapi memang kualitasnya baik gitu ya. Oke. Nah, untuk marketing mix sendiri tadi sudah dijelasin ya Bu ya, ada beberapa produk ya teman-teman. Jadi saya tegaskan untuk cara bauran atau marketing mixnya itu dijual dalam beberapa kemasan atau beberapa bobot dengan beberapa jumlah kemasan yang dengan karakteristik tersendiri. Nah, untuk kegiatan usaha sehari-harinya itu seperti apa ya? Kalau kegiatan sehari-hari paling kita, kalau memang bukan di hari lebaran, kalau hari lebaran itu nyampe kalau satu hari itu kita bisa nyampe 50 kilo. Kalau hari-hari biasa dengan kontinuitas paling seminggu kita libur 2 hari ya. Kita dengan kapasitas 20 kilo. Nah, dengan 20 kilo itu kita bisa rincikan untuk bahan baku singkong 20 kilo kali 2.500 itu 50.000. Minyak 8 liter 112.000. Bumbu paling kita skalakan 15.000, bawang daun 10.000. Terus untuk kebutuhan gas 10.000. Kemasan antara 20.000. Tenaga kerja dari 20 kilo singkong itu paling antara 30.000. Terus ongkir paling ongkos ojek, untuk yang lainnya itu paling 10.000. Total itu adalah 200 biaya produksi ya, ini 254.000. Dengan menghasilkan ini APP-nya, dengan menghasilkan 12 kilo singkong. Kalau memang kita 12 kilo hasil produksinya, comringnya dikali harga 40.000, jadi total yang kita dapat itu adalah 480.000, dikurangi HPP-nya itu 254.000. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau memang kita berbisnis, cari peluang bahan baku yang memang mudah dan mendapatkan suatu hasil yang luar biasa. Kita dari 12.000 kita mendapatkan omset buat kita itu bersih 226.000. Itu baru baru 20 kilo. Kalau seandainya kita kalikan dengan 40 kilo, 60 kilo, apalagi sampai 1 ton, alhamdulillah. Nah, cuman mungkin ada penurunan karena memang situasi dan mungkin kondisi COVID. Ya, tahun 2019 kita ada penurunan. Nah, kalau memang kenaikan omset kita itu sebulan nyampe 20 juta. Karena memang COVID 2020 kita ada penurunan, jadi
omset kita cuma 10 juta. Ya. Oke, jadi memang cukup besar ya penghasilannya gitu ya, atau rasio pendapatan bersihnya itu memang cukup besar ya teman-teman. Jadi memang sangat menggiurkan nih untuk teman-teman yang mungkin pengen belajar di daerahnya. Tapi kalau mau jadi pesaing, kalau memang bisa ya Bu, silahkan bisa jadi pesaing. Kita bukan jadi pesaing, nanti kita jadi mitra. Nah, bisa benar banget, mending jadi mitra. Karena semakin banyak komoditi combring yang ada di wilayah, akan semakin lebih terkenal untuk jadi khas betul. kita sendiri. Ya mungkin untuk dari luar daerah kalau mau jadi mitra juga sangat bisa, tinggal berkunjung saja sih Bu ya. Kita berlatih bersama membuat suatu produk yang sama di daerah yang berbeda dan lebih memperluaskan nama combring ya Bu ya di Indonesia seperti Terus itu. untuk peningkatan pengolahan hasil pertanian juga. Iya betul. Karena dasarnya kita dari bahan baku yang berbasis pertanian. Iya. Salah satu cara untuk ya meningkatkan pendapatan para petani Betul. juga ya Bu ya. Jadi para petani sudah memiliki pasar yang jelas jika memang kita bantu pengolahannya, ada penanganan pasca panennya gitu yang dilakukan oleh kita. Apalagi untuk para ibu-ibu KWT nih yang memang kebingungan untuk bagaimana sih di kelompok itu sendiri untuk pengolahan hasilnya. Kalau singkong bisa ditanam di depan rumah sendiri, bisa mempunyai nilai jual yang luar biasa. Betul sekali, bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Ya. Seperti itu. Nah, untuk manajemen resiko itu sendiri bagaimana Bu? Untuk seperti manajemen penurunan produksi sama penurunan mutu produksi itu bagaimana? Kalau memang untuk penurunan memang betul yang kita sudah bahas tadi di tahun 2019 kita ada kenaikan omset ya, di 2020 karena memang situasi PPKM dan yang lainnya kita tidak bisa pengiriman atau pembelian pihak konsumen ke kita pun menyiasati bagaimana caranya supaya memang usaha kita tetap berjalan gitu misalnya dengan memang kita ada rencana untuk kemarin ada rencana dan memang sudah kita aplikasikan dengan kemasan-kemasan yang memang kecil yang memang bisa dipasarkan di wilayah dan di wilayah kita sendiri, di wilayah luar dengan terjangkau sama masyarakat yang memang bisa dengan kapasitas perekonomian terjangkau gitu sama pihak yang akan beli. Ya. Jadi berarti lebih ke kemasan ya Bu ya, lebih betul, kemasan betul. lebih kecil, harga lebih murah sehingga dapat terjangkau oleh kalangan-kalangan tertentu. Oke. Untuk penurunan mutu produksi itu sendiri bagaimana Bu? Dari mutu produk tersendiri, mencegah penurunan mutu produk. Untuk mencegah penurunan produk berarti kita harus bisa selektif memilih bahan baku karena memang yang saya alami dengan bahan baku yang pas akan mendapatkan suatu kualitas produk yang pas luar biasa gitu. Tapi tatkala memang kita tidak bisa menyortir untuk bahan baku itu sendiri berarti kita ada penurunan. Berarti dalam konsep ini kita harus pandai-pandai menyortir bahan baku yang memang akan dijadikan bahan produksi. Berarti lebih menitik beratkan kepada bahan baku ya, selektif pemilihan bahan baku untuk menghasilkan produk yang sangat berkualitas. Ya, mungkin pertanyaan dari saya sih sampai sana Bu. Nah, ada nggak sih Bu kiat-kiat bagi para pemuda calon wirausahawan untuk memulai usahanya itu? Kiat-kiat atau pesan atau amunisi mungkin Bu yang bisa membuat semangatnya membara, boleh? Untuk para pemuda ataupun wanita yang memang dalam tumbuh kembang untuk membutuhkan untuk biaya kebutuhan beliau itu sendiri tambahan, jadilah seorang para wirausaha muda yang sukses. Jangan sungkan-sungkan untuk memulai usaha karena dengan nikmatnya usaha yang kami rasakan, istilahnya kami tidak mau hidup berbirokrasi, tidak mau hidup berpolitik, hiduplah untuk berwirausaha. Nah, tuh teman-teman, hiduplah untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, memang tidak dapat dipungkiri menjadi seorang wirausahawan itu betul, sangatlah tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi harus memang seperti apa yang kami rasakan. Baik, ada naik turunnya, tapi memang hasilnya itu cukup fantastik ya Bu ya. Yang penting kita punya tekad, punya keinginan, keuletan, kita jujur, dan jangan lupa kita harus bisa bersedekah, menghargai orang tua,
Nah itulah mungkin kiat-kiat dari kami. Nah, sungguh sangat berkesan ya bagi saya pribadi, khususnya yang langsung berhadapan dengan ibu. Dan saya juga mungkin memiliki basic yang berkeinginan untuk menjadi seorang wirausahawan, itu sangat berarti bagi saya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu, atau cukup saja? Mungkin cukup sekian untuk saya selaku Ombudsman Baya Rasa. Mudah-mudahan menginspirasi untuk para pemuda, para pemudi ataupun ibu-ibu yang memang tidak pengen mendapatkan suatu penghasilan hari per hari untuk membantu perekonomian keluarga. Mungkin dari kami dicukupkan sekian. Oke ya, berhubung memang bahasannya itu sudah, saya rasa sudah kita bahas semua. Semoga apa yang kita bicarakan tadi, apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi teman-teman penonton semua. Terima kasih telah menonton, dan terima kasih juga untuk Ibu telah bersedia menjadi narasumber saya untuk mengisi konten yang memang pada dasarnya ini salah satu pemenuhan tugas mata kuliah. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.